Hey hey hey, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja. Balik lagi bareng Seto di sini di Frank Gaming Channel dan kita akan membahas barang-barang unik. Wih, ya nggak unik sih, tapi recommended untuk kita pakai sehari-hari. Nah, dan ini kita ada sebenarnya ini nggak baru juga sih, ya agak keluaran agak lama, tapi masih dicari orang dan karena kualitasnya juga bagus. Ada sebuah mikrofon desktop dari Soundtek. Kayak apa? Langsung aja tonton video ini sampai habis. Oke, ini dia. Ini boxnya dari Soundtek. Belakang ada gambarnya, terus spesifikasi. Terus di sebelah sini cuman ada website Soundtek. Ini depan ada tulisan Soundtek aja. Jadi ini mikrofon desktop dari Soundtek, namanya Soundtek 2.1. Ini memang agak lama sih. Tapi spesifikasinya di sini dia menarik karena rentang frekuensinya dia bisa sampai 50 Hz, yang artinya kita masih bisa dapat suara yang lebih ke bass tone-nya. Tapi yang penting nggak terlalu itu ya, nggak terlalu dalam aja, nggak terlalu deep aja. Karena kalau terlalu ngebass juga untuk speech orang itu nggak bagus. Tapi kalau untuk orang yang apa ya, untuk kita nyanyi atau kita untuk mungkin tag reviewer lagi review speaker, itu masih bisa kita pakai. Dan ini dia udah supportnya itu di Windows, Mac, Android, dan iOS. Jadi bisa, katanya sih bisa plug and play di iOS langsung. Terus dia ada active noise cancellation dan udah bisa two recording pattern, artinya bisa cardioid dan omnidirectional. Terus dia cuman sampling rate-nya masih itu ya, masih 16 bit, jadi 44 kHz dan 16 bit. Cuman itu sebenarnya ngaruhnya nggak terlalu banget sih. Cuman waveform-nya aja dia lebih kasar gitu. Langsung aja kita unbox si Soundtek 2.1 ini. Oh, cara bukanya begini, set, kayak buku. Keren loh. Wah, di depan ada user manual. Terus dia ada app rekomendasinya pakai Adobe Audition atau Audacity. Ya, ini buat nggak tahu, mungkin untuk afternya ya, buat kita mix atau master atau mungkin apa. Panduannya lumayan. Nah, terus dapat ini mikrofonnya. Kok agak berat? Ini dapat apa nih? Oh, ini garansi resmi 1 tahun dari Soundtek Indonesia. Ngambilnya gimana? Begini. Nah, jadi dia ini mikrofonnya keren loh, bisa dipencet. Ini apa? Nantilah ya. Ada tulisan Echo. Kenapa? Nggak tahu ini. Ini kayaknya bisa buat itu ya. Host juga kalau nyanyi. Terus ini kita dapat kakinya. Kaki untuk standnya. Terus di bawahnya ada kabel USB Type C aja yang bentuknya L begini. Kabelnya panjang nih kayaknya. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kakinya model kaki 3 dan bisa dipasang ini. Dan kelebihannya lagi, ini Soundtek tuh bawahnya mikrofonnya itu ada ini ulir untuk kita bisa pasang ke stand mikrofon konvensional, stand mikrofon biasa. Jadi bisa dipasang aja gitu. Sini bagus, ininya ini logam ya. Nah, ini logam. Terus di bawah itu ada, selain ulir tadi untuk di untuk ke stand mikrofon konvensional, ada USB Type C buat power dan kita koneksinya. Terus ada port aux untuk kita monitoring
terus ada bodinya plastik. Ya. Terus di ini depan atau belakang ya? Depan belakang. Nggak tahu deh, kan yang depan kayaknya yang ini. Nah, nggak ini nih. Nggak tahu depan belakang. Jadi ini ada knob yang kita bisa puter. Jadi dia untuk milih polanya. Cardioid, mute, sama omnidirectional. Tapi lebih enak pakai cardioid bener. Terus di bawahnya ada logo Soundtek. Atasnya besi sih, atasnya logam, tapi bodinya plastik. Terus yang di bagian baliknya dia ada ini indikator gain kita, jadi kita bisa lihat gainnya seberapa biar kita nggak peak. Jadi kalau peak itu nanti suara kita pecah. Terus ini ada ini untuk mengaktifin noise reduction. Kayaknya sih mending nggak tahu ding. Kalau noise reduction-nya bagus bisa kita pakai juga. Yang di bawah itu ada knob volume dan echo. Tulisannya sebegitu ya, volume sama echo, dan dia digital modelnya. Jadi mungkin nanti gantian untuk volume atau echo. Langsung aja kita pasang dan kita cobain si Soundtek 2.1 ini. Oke, dan tadi kita udah setelah setting lama, terus ini udah bisa. Jadi memang ini mungkin kalau kita mau plug and play ke device kayak handphone itu agak ribet ya. Dan ini contoh suara dari si Soundtek 2.1. Jadi kita coba untuk frekuensi rendahnya, terus frekuensi yang agak tingginya. Jadi ini karakter suaranya kayak gini. Aku langsung monitoring juga, dan tadi ini gainnya di sekitar 60-70% lah inilah. Dan ini kita pakai pola cardioid. Jadi wah keren juga sih, enak juga sih. Dan dia itu ada fitur yang namanya noise reduction. Kita coba aja noise reductionnya kayak apa. Check high. Dan ini ngomong nggak terlalu dekat ya. Kita agak jauh, dan ini noise reductionnya nyala. Ternyata untuk monitoring yang langsung di sini ya, ini better banget dan enak karena noise reductionnya berfungsi dengan semestinya, dan itu suaranya tuh thresholdnya nggak terlalu gede, nggak terlalu gede, jadi suara pelan pun dia masih bisa nangkep. Gainnya juga enak. Keren loh, ini contoh suara dari noise reductionnya. Jadi suara dari ruangan ini, atau mungkin kalau temen saya lagi ngobrol ini nggak denger sih ini sih. Kayak suara gedor meja masih kedengeran dikit, jadi dia thresholdnya lumayan, dan suara kita masih jelas, kayak masih kayak udah dapat kompresor juga. Ini contoh dari noise reductionnya. Kita matiin aja karena aku nggak suka pakai noise reduction sebenarnya. Jadi suara itu kayak nggak natural aja, walaupun kalau kita pakai pattern kita nggak nyalain noise reduction, itu memang suara dari gema atau reverb dari ini ya, dari ruangan itu akan terdengar jelas. Ini suaranya enak sih bener, space-nya tuh jelas, terus kayak orang tuh middle-nya juga masih enak, terus di clarity-nya di atas tuh, di treble-nya masih terdengar jelas gitu. Nggak apa ya, kita kayaknya juga nggak perlu mixing juga udah bagus, karena dari S-nya juga nggak terlalu ngeganggu, kayak udah ada di S-nya juga. Dan ini ada, kita langsung nyoba untuk di omnidirectionalnya, walaupun tadi udah nyoba sih, tapi mau kita tunjukin. Nah, ini di pattern omnidirectional. Sebenarnya aku nggak saranin sih pakai pattern omnidirectionalnya, karena malah suaranya cenderung nggak jelas. Depan belakangnya cenderung nggak jelas, jadi kayak dia tuh kayak pengen nangkap suaranya tuh terlalu jauh gitu. Walaupun kita mungkin naikin volumenya nggak terlalu ngaruh sih. Jadi kayak omnidirectionalnya itu malah jadi agak mendem.
lebih enak kita balikin lagi ke nah, ini udah balik ke cardioid lagi. Dan di sini ada sebuah fitur di depan ini, ada fitur namanya echo. Jadi echo itu kita kalau kenal mungkin yang dulu echo itu kayak reverb. Sebenarnya reverb sih, reverb atau gema. Jadi mungkin ini cocok kalau buat yang nyanyi atau speech tapi mungkin ruangannya terlalu mati atau gimana, mungkin lebih pengen ada efek-efeknya gitu ya. Kita coba ya nyalain echo-nya ya. Nah, ini kita pakai echo, wah instan sekali. Jadi echo-nya tuh nggak kayak apa ya? Nggak kayak echo zaman dulu yang kita denger orang pidato gitu. Echo-nya tuh ini lebih enak dan lebih kayak bener kayak orang nyanyi. Jadi kalau kita pakai micro mungkin buat host ya, host live streamer gitu, kalau sambil nyanyi mungkin enak sih ini, serius. Echo-nya juga coba ya kita agak banyakin. Itu nggak lebay juga, masih apa ya kayak agak mendramatisir aja suaranya. Nah, dan tone dari orang ngomong tuh masih jelas juga. Tapi nggak enak sih kalau cuman ngomong pakai echo. Kita matiin aja. Nah, itu dia. Walaupun di dia itu masih pakai waveform yang 44.000 Hz dan 16 bit, tapi ternyata nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Kita nggak terlalu ngeh soal 16 bit atau 24 bit. Oke, jadi kalian bisa menilai sendiri gimana, tulis di kolom komentar. Soundtek 2.1 ini harganya cukup terjangkau, jadi di 490 ribuan gitu. Masih terjangkau, walaupun agak lama tapi ini masih keren dan berguna sekali. Walaupun ya itu mungkin kalau setting agak ribet ya, tapi ini worth it banget buat kalian streamer atau mungkin bikin podcast atau apa. Dan ini juga kalau misal nggak nyaman sama stand mikrofonnya, kita bisa pakai stand mikrofon yang konvensional karena di bawahnya itu ada ulirnya, jadi gampang lah. Ini bisa dilepas kan di sini, ini bisa diputar, bisa dilepas. Nah, nice banget sih, keren sih ini sih, wow, nice Soundtek. Nah, jadi kesimpulannya gimana menurut kalian dari hasil suara yang dihasilin dari si Soundtek 2.1 ini di harga segitu tuh worth it atau enggak? Kalau menurutku worth it banget sih, masih worth it banget walaupun ini bukan barang baru, tapi seenggaknya dia masih belum ketinggalan karena fiturnya juga menarik. Terus udah bisa omnidirectional juga ya pastinya ya, walaupun nggak terlalu enak juga omnidirectionalnya sih sebenarnya. Lebih enak begini, malah lebih jelas si cardioidnya itu, walaupun dari samping atau dari atas ternyata masih jelas. Kayak mungkin knobnya kayak kebalik gitu ya. Tapi enggak sih, bener itu si Omni, ini si cardioid. Terus ada fitur echo atau reverb tadi. Sebenarnya lebih enak disebut reverb ya. Reverb, dan kita bisa ngatur gain, ada indikatornya, terus noise reductionnya juga bagus. Kita nggak perlu mixing ulang pun suaranya udah enak. Terus buat streamer yang nyanyi, host yang nyanyi itu worth it banget sih. Walaupun ini produk lama, terus juga produk lama dan masih nggak ketinggalan. Kayak contohnya kita kemarin abis ngebahas si Noir Voix, itu mikrofon baru. Kita akan coba komparasi hasil suaranya dari atau mungkin teman-teman bisa langsung ke video yang lama gitu juga bisa, tapi kita bikinin langsung juga. Ini contoh suara dari Soundtek 2.1. Hai. Dan ini contoh suara dari Noir Voix microphone yang ada RGB-nya, bisa nyala, kita bisa ngatur juga. Gimana menurut kalian? Lebih worth it mana dengan harga yang mirip-mirip sebenarnya? Cuman ini baru, dia udah 24 bit, dan ini
masih 16 bit, tapi juga nggak terlalu itu ya, nggak terlalu masalah sih, masih oke aja. Oke, mungkin lagi kita coba lagi. Ini contoh suara dari Noir Voix. Dan ini contoh suara dari Soundtrack 2.1. Oke. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini, subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita terbaru lainnya yang pastinya menarik banget gitu. And as always, thank you for watching. Bye bye.